Hai 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 smart people, welcome to the viral, membahas kejadian viral unik yang terjadi di sekitar kita. Dari mulai film, olahraga, ataupun informasi yang lainnya. Kalian pernah berpikir gak sih apa yang akan terjadi bila sebuah negara dipimpin oleh presiden yang bodoh? Why are you running? Why are you running? Dan tidak memikirkan rakyatnya? Pasti ngeri banget ya. Bukannya melayani dan mensejahterakan masyarakat malah menjadi beban. Berikut Almin kasih tahu nih, presiden-presiden terkonyol di dunia yang pernah ada, yang mana bukannya melayani masyarakat atau mensejahterakan malah jadi beban. Marry me. Number 1. Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe. Sosok Presiden Robert Mugabe menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang semakin parah di negaranya yang dipimpin, yakni negara Zimbabwe. Kebijakan yang dikeluarkannya pada akhir 90-an dan awal 2000-an tentang kebijakan radikal mengenai distribusi lahan membuat Zimbabwe akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Di lain sisi, bank sentral negara itu terus berusaha mencetak uang agar bisa membiayai defisit anggaran yang terjadi di Zimbabwe. Akibatnya, Zimbabwe mengalami lonjakan harga berbagai keperluan yang sangat drastis, hingga akhirnya mencapai puncaknya di mana seluruh harga bahan pokok akan naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Berarti naikin harganya jam 12 malam ya. I want to be a teacher when I grow up. Babysitter, A pastor. dolphin trainer. I would like to be a terrorist. Oke, lanjut. 3 tahun yang lalu Zimbabwe kembali alami krisis ekonomi yang lebih parah, atau mungkin sangat-sangat parah dari sebelumnya. Nilai mata uang mereka terhadap dolar benar-benar sangat lemah, hingga akhirnya mereka dilanda krisis ekonomi serta inflasi seperti pada tahun 2008 dan 2009. Kini mata uang Zimbabwe sudah tidak bisa dijadikan alat tukar karena nilainya yang sudah tak ada harganya. Bahkan yang paling gila, nilai tukar untuk 1 US dollar sama dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe. I'm rich. Hal yang lebih ironinya, Anda hanya bisa membeli 3 butir telur sekalipun uang yang Anda miliki adalah 100 miliar Zimbabwe. Akibatnya, untuk mengatasi ini, negara Paman Sam akhirnya menghapus mata uang Zimbabwe dan menggantinya dengan dolar Amerika. Betapa kejamnya ya, rezim Robert Mugabe. Number 2. 2. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela. Mantan presiden berikutnya yang membuat negaranya justru bangkrut adalah mantan presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ia sukses naik tahta kepemimpinan orang terpenting di Venezuela pasca kepergian Hugo Chavez untuk selama-lamanya. Namun bukannya malah melanjutkan kepemimpinan terbaik dari Hugo, Maduro justru malah berbuat sebaliknya. Venezuela yang dulunya terkenal sebagai sumber penghasil minyak dan negara pengekspor minyak, kini yang terjadi malah sebaliknya. Uang kas negara yang dulunya dibagikan kini sudah habis akibat anjloknya harga minyak pada tahun 2016 dan berujung pada kemiskinan rakyat yang tak kunjung bisa dituntaskan. Maduro yang menggantikan posisi Hugo yang wafat pada tahun 2013 justru salah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukannya berupaya untuk meningkatkan lini produk ekspor minyak, Maduro malah melakukan pencetakan uang yang sebanyak-banyaknya. Akibatnya hal tersebut, harga barang alami peloncatan yang signifikan, yakni sekitar 1000%, sementara harga Bolivares semakin turun tajam. Number 3. Yahya Jammeh,
Presiden Gambia. Gambia sempat mengalami situasi memanas setelah dilangsungkannya pemilu pada tanggal 1 Desember 2016, di mana Jammeh saingan dengan Adam untuk bisa mendapatkan kursi nomor 1 di Gambia. Jammeh ternyata kalah dan harus dengan lapang dada menerima hasil. Tetapi tidak lama setelahnya pasca pemilu selesai yang dilakukan, ia menolak hasil pemilu dan meminta diadakan pemilihan ulang. Tetapi belum sempat dilakukan pemilihan ulang, Jammeh malah pergi ke luar kota dengan seluruh hartanya yang besarnya sekitar 11 juta USD atau 147,1 miliar dolar rupiah di kala itu. Hal itu pun membuat kas negara menjadi kosong dan tak tersisa lagi cadangannya. Menurut Fetty yang menjadi otoritas bandar utama Gambia juga melarang agar tidak membiarkan Jammeh kabur bersama semua uang mewah yang dia punya. Tetapi ia berhasil kabur pada tanggal 21 Januari 2017 dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Lihai banget ini malingnya, seperti yang terjadi di negara antah berantah. Oh my God! Wow! Itulah daftar presiden yang harusnya memajukan negara yang dipimpinnya, namun malah menghancurkan negara yang dipimpin dengan setengahnya sendiri. Semoga di negara kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari kondisi seperti itu ya guys. Nah, dari informasi yang Mimin sampaikan, tentunya kita harus selektif. Jangan sampai salah memilih seorang presiden atau pemimpin, supaya tidak jadi beban, apalagi sampai membangkrutkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya jikalau kalian suka dengan video ini. Kalau tidak suka, silahkan kalian dislike. Untuk selanjutnya Mimin bahas tentang apa lagi ya, silahkan untuk bicara di dalam komentar. Sekian dan terima kasih.